The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Testing. Apa segala yang pernah kau ucapkan, kau tinggalkan aku, pergilah kasih. Untuk mencari kesombongan diri. Selamat sore teman-teman, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Kita masih ada sekitar 10 menit baru kita lakukan siaran apa ya? Testing. Kita masih ada waktu 10 menit. Jadi santai-santai aja ya. Kau tinggalkan daku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu. Oke, selamat sore kawan-kawan sekalian. Saya harap bahwa suara saya bisa kalian dengar dengan jelas dan tampilan gambarnya juga bisa ditangkap dengan jelas ya. Itu harapan saya. Jadi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu ini adalah pengantar analisa teknis bagian 2 ya. Ini adalah pengantar analis bagian teknis 2. Saya tidak tahu kalian ada ikut nggak yang pertama, tetapi tidak ada salahnya saya mengulang sedikit aja
mengulang sedikit aja tentang apa yang kita pelajari dan kita sharingkan pada pekan yang lalu ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, nanti kalau ada komplain suara segala macam nanti atau gangguan pada layar, saya diinformasikan ya supaya saya bisa mengecek kembali device saya apakah ada kekurangannya nanti. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingatkan untuk disclaimer dulu ya, bahwa perdagangan dengan menggunakan leverage seperti produk derivatif forex, saham, komoditas itu mengandung tingkat risiko yang tinggi. Jadi sebelum melakukan transaksi apapun, kalian sudah harus mengkalkulasi risiko gitu ya. Ini produk finansial. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang high risk and high return. Nah, inilah produknya, high risk, high return. By the way, nanti mungkin ada pelajaran lanjutan nanti bagaimana kita menggunakan low risk tapi high return. Oke? Low risk, high return. Itu yang kita mau ya. Tapi itu untuk next kelanjutan daripada webinar kita. Oke teman-teman, ini adalah disclaimer supaya teman-teman menyadari bahwa perdagangan forex maupun sejenisnya itu adalah produk yang mengandung resiko. Oke, mengandung resiko dan ini adalah bisnis probabilitas, bisnis psikologis. Oke, jadi sistem apapun yang kalian gunakan di dalam melakukan transaksi itu fine-fine saja, itu baik-baik saja sepanjang kalian menata risiko, sepanjang kalian menata keuangan itu nggak jadi masalah ya, nggak jadi soal. Baik teman-teman, kita lanjut aja. Nanti kalau ada problem dengan suara maupun tampilan nanti ya selama siaran berlangsung, nanti tolong diperiksa kembali alat-alatnya. Belum pulih benar suaranya. Masih. Baik ya, kita lanjut ya kawan-kawan. Nah, bersama saya Adi Pangestu, analis dari HF Indonesia. Tugas saya adalah untuk membantu Anda untuk memahami pasar secara sederhana, secara gamblang, dan secara simpel. Oke, mungkin saya lebih banyak menggunakan analogi di dalam menjelaskan bermacam sudut teknisnya ya kawan-kawan. Jadi harus dipahami karena memang yang hadir di dalam webinar ini mungkin orangnya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Baik teman-teman sekalian, ini adalah materi yang kita sampaikan pada pekan yang lalu mengenai Charles Henry Dawes. Saya ini hanya mempersingkat kembali ya apa yang kita pelajari pada pekan yang lalu tentang Charles Dawes. Masih ada yang ingat materi yang lalu? Kalau nggak ingat atau belum mengikuti webinar yang lalu, teman-teman bisa nonton ulang kembali ya di dalam website kita. Website kita itu ada videonya itu masih terekam, maupun teman-teman bisa melihat kembali di dalam website GoToWebinar. Di situ ada semua video tentang analisa maupun webinar yang kita lakukan. So teman-teman juga bisa untuk melihat kembali dari kanal YouTube dari HFM. Kanal YouTube HFM itu bisa ditonton ulang di situ. Oke, kalau teman-teman masih ingat dengan materi yang sebelumnya bahwa Charles Dawes ini mengkaitkan dua aspek sektor antara transportasi dan industri gitu ya. Transportasi dan industri, dan ini hanya sebuah pengulangan ya teman-teman. Pengulangan singkat karena kita akan memasuki materi yang nomor 2. Jadi saya hanya mengingatkan kembali tentang apa yang kita pelajari pada pekan yang lalu. Oke, pekan yang lalu. Nah, menurut teori Dawes ada 6 fundamental, 6 basis yang penting di dalam melihat pasar secara teknis ya.
ada 6 fundamental yang teman-teman pelajari di sini adalah bahwa ada 3 pasar yang memiliki 3 pergerakan. Oke, itu yang pertama. Kemudian tren memiliki 3 fase. Nah, yang pertama, pasar memiliki 3 pergerakan tuh yang dimaksud apa? Sorry. Yang pertama, pasar memiliki 3 pergerakan, diantaranya adalah tren mayor, kemudian ada secondary trend, kemudian ada tren minor ya. Itu yang dimaksud dengan 3 pergerakan. Jadi tren mayor, tren secondary, dan minor trend ya. Yang masing-masing itu nanti ada fasenya, berapa lama dia tren itu akan berlangsung. Kemudian untuk yang ketiga adalah tren memiliki 3 fase, yaitu fase akumulasi, fase partisipasi, dan fase distribusi. Itu juga sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu. By the way, nanti kita akan melihat ke dalam grafik MT4 supaya teman-teman mendapatkan pemahaman yang lebih jelas ya. Supaya teman-teman memiliki pemahaman yang lebih jelas. Sedangkan yang nomor 3 adalah pasar mendiskon semuanya. Jadi harga penutupan itu akan memberikan satu informasi siapa yang memenangkan pertarungan di dalam hal membeli dan menjual. Nah, tentu saja ini saya akan jelaskan lagi, tapi secara short, secara singkat. Dan yang keempat adalah volume mengikuti tren ya. Volume itu mengikuti tren. Ada 2 hal yang paling penting di dalam melakukan transaksi dalam perdagangan, yaitu mengenai komoditas apa yang kita beli dan volume transaksi. Volume ini bercerita tentang kuantitas yang dilakukan, pembelian yang dilakukan maupun penjualan yang dilakukan di dalam pasar. Jadi kalau harganya naik, semestinya volume transaksi itu harus memvalidasi. Jadi ada terjadi kenaikan volume. Kalau kenaikan yang tidak disertai dengan kenaikan volume, kemungkinan besar itu bisa menjadi sebuah manipulasi pasar, di mana harganya ada, tetapi volumenya tidak ada, gitu ya. Nah, dalam kondisi harga turun, kalau harganya turun, volumenya juga ikutan turun, itu kemungkinan besar adalah pasar yang sedang mengalami koreksi gitu ya. Tetapi apabila terjadi penurunan harga yang disertai dengan peningkatan volume, itu besar kemungkinan adalah pembalikan tren. Jadi setiap pergerakan harga, baik tren naik pun maupun tren turun, itu harus disertai oleh validasi dari volume. Jadi volume itu bukan memberikan signal, hanya mengkonfirmasi, memvalidasi bahwa tren yang sedang berlangsung saat ini tren apa, gitu ya. Kemudian yang nomor 5, pasar harus saling mengkonfirmasi. Pasar harus saling mengkonfirmasi, tentu saja ini menyangkut tentang 2 sektor, 2 indeks yang diperbincangkan oleh Dow, yaitu sektor transportasi dan industri. Jadi kalau terjadi kenaikan industri, tentu transportasi juga harus ikut serta gitu ya. Tetapi yang seperti saya kemarin ceritakan bahwa hal itu mengalami divergensi pada saat pandemi terjadi pada tahun 2020, di mana terjadi kemacetan pasokan. Jadi tidak sinkron ya. Tidak sinkron itu mengakibatkan distribusi terhambat, permintaannya banyak, kemudian karena permintaannya banyak, ketersediaan stok tidak bisa memenuhi karena berbagai kendala transportasi semasa COVID-19, ongkos-ongkos juga pada naik, itu yang menciptakan inflasi yang gila-gilaan sampai dengan hari ini kita masih merasakan. Oke, dan poin yang keenam adalah bahwa tren berlanjut sampai terbukti sebaliknya atau terjadi reverse. Terjadi pembalikan arah, dan itu tentunya harus dikonfirmasi atau divalidasi oleh volume gitu ya, volume transaksi. Nah, kira-kira itu 6 poin teman-teman yang kita bahas pada pekan yang lalu, dan ini saya hanya mengingatkan kembali tentang materi pekan lalu supaya tetap melekat di dalam ingatan kita ya. Aduh, masih batuk soalnya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya apa nih? Oke, ini adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini, kawan-kawan. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang grafik, kemudian periode waktu dan tren. Oke.
Ada 3 pokok persoalan yang akan kita bahas ya, tentang grafik, periode waktu, dan tren. Nah, jadi apa yang kita pelajari pada pekan lalu dapat kita simpulkan menjadi 3 hal ya, menjadi 3 topik. Ini adalah dasar dari pemikiran analisa teknis. Oke, ini 3 poin dasar pemikiran tentang analisa teknis. Kenapa sih saya memilih analisa teknis dibandingkan dengan analisa fundamental? Kan kira-kira begitu ya. Dan kalau kita lihat kebanyakan memang lebih banyak trader yang lebih condong kepada teknis. Meskipun kita sadari bahwa selama dalam perdagangan yang berlangsung, antara fundamental dan teknis itu saling mempengaruhi, gitu ya. Nah, selain daripada 2 jenis analisa itu, fundamental maupun teknis, tentu saja ada analisa lain yang biasa disebut sebagai analisa sentimen, gitu ya, sentimen pasar. Ya, pada umumnya itu menggunakan laporan perdagangan dari commitment of trader untuk melihat posisi jangka panjang, posisi jangka pendek dari spekulator maupun dari yang bukan spekulator, juga termasuk dari retail, karena memang ada rekamnya ya, rekam transaksi yang mereka ada. Dan itu di dalam laporan COT ya, Commitment of Trader. Itu biasa digunakan sebagai indikator sentimen untuk menentukan posisi beli dan posisi jual. Dan tentu saja itu adalah posisi kontrak berjangka, jadi future itu yang dijadikan acuan. Baik teman-teman, dari hal yang saya singgung tadi, itu bisa disimpulkan menjadi tiga kesimpulan ya, atau 3 poin yang akan kita simpulkan. Yang pertama adalah pergerakan harga yang terjadi di pasar telah mewakili semua faktor, baik itu faktor fundamental maupun faktor berita, semuanya itu sudah terekam dalam aksi harga dari pergerakan grafik ya, kira-kira seperti itu. Artinya pasar itu sudah mendiskon semuanya ya, pasar sudah mendiskon semuanya. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada satu frasa yang mengatakan market action discount everything. Artinya ya semua informasi baik itu secara geopolitik, secara ekonomi itu semuanya sudah diserap oleh pasar gitu ya. Sehingga yang seperti saya bilang kadang-kadang ada berita ekonomi itu kadang-kadang tidak memiliki efek lagi karena pasar sudah duluan ya, sudah diantisipasi berita tersebut. Kadang-kadang yang terjadi seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan pernyataan saya yang tadi ya tentang pergerakan harga yang terjadi di pasar telah mewakili semua faktor yang saya sebutkan tadi, market action, discount everything. Ini merupakan poin yang paling penting di dalam analisa teknis, gitu ya. Kalau kita tidak memahami hal ini, mungkin untuk masuk step berikutnya akan sedikit mengalami masalah. Oke, teman-teman. Nah, mungkin salah satu yang bisa saya tunjukkan dari frasa yang saya katakan, ini kita belum masuk ke dalam grafik materi ini ya. Ini hanya tambahan saja supaya teman-teman memiliki satu pengalaman dasar di dalam melihat pasar secara keseluruhan. Konteks dari pasar yang berlaku sekarang itu bagaimana. Nah, salah satunya yang mungkin bisa saya tunjukkan pada kesempatan ini, kita agak keluar sedikit topiknya ya, supaya teman-teman bisa melihat dengan apa yang saya maksudkan tadi. Oke, teman-teman, ini adalah tampilan dari grafik spot emas ya. Ini adalah spot emas. Teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah spot emas. Oke, nah yang dimaksud dengan informasi yang diserap oleh pasar, mungkin teman-teman bisa melihat dari pergerakan emas. Ada yang peduli dan ada yang tidak peduli gitu ya. Misalnya apa yang terjadi pada pasar pada kemarin, kenapa harga emas mengalami kenaikan di awal sesi, kenapa pasar mengalami penurunan pada sesi penutupan pada sesi Amerika. Nah, pada pagi harinya itu berhembus rumor. Ini rumor ya. Rumor juga memang ada event, ada peristiwa yang terjadi di mana terjadi demonstrasi dari warga yang ada di daratan Cina yang menuntut pemerintah dari
shipping untuk segera melonggarkan pembatasan lockdown karena telah mengakibatkan beberapa kekacauan ya. Seperti mereka ada yang saya melihat videonya mereka mengelas pintu apartemen supaya yang karantina itu tidak keluar dari apartemen tersebut. Dan gelombang demonstrasi itu terjadi di beberapa distrik, beberapa provinsi ya, dan menyebar sampai ke Hong Kong. Nah, teman-teman, ini adalah satu peristiwa yang tidak ada di dalam kalender ekonomi tentunya. Dan peristiwa itu terjadi karena memang akibat dari kebijakan nol COVID itu telah menyebabkan beberapa tekanan harga di pasar, transportasi menjadi macet, dan akibatnya itu juga yang saya katakan mungkin saling mengkonfirmasi terhadap pasar yang lain. Teman-teman bisa melihat bagaimana perubahan harga minyak karena Cina merupakan negara pengimpor minyak utama dunia. Karena kebijakan nol COVID tersebut, maka harga minyak mengalami penurunan. Kan gitu ya. Nah, terus menjelang sore yang kita lihat berhembus kabar lagi. Oke, berhembus kabar lagi bahwa hari ini pemerintah akan mengadakan konferensi pers untuk memberikan keterangan tentang kebijakan mereka gitu ya. Jadi, nah di situ muncul hope, muncul harapan. Sebagai imbasnya beberapa harga saham yang ada di Hong Kong maupun di daerah lain di daratan untuk sesi Asia mengalami kenaikan hanya didasarkan pada harapan seperti itu. Oke ya. So harga sangat dipengaruhi oleh sentimen maupun ini termasuk isu sentimen ya yang terjadi. Termasuk isu sentimen karena memang tidak ada di dalam kalender ekonomi. Gitu ya, kira-kira begitu ya. Oke, nah teman-teman bisa melihat dari grafik ini paginya demonstrasi terjadi membuat harga orang takut chaos ya, menghadirkan kekacauan. Kemudian muncul isu bahwa pemerintah akan melakukan siaran pers. Di samping itu juga dipengaruhi oleh intervensi verbal yang dilakukan oleh William maupun Bullard. Ini adalah pembicara-pembicara dari Bank Sentral Amerika di negara bagian yang mengatakan bahwa kenaikan suku bunga itu tetap ada di atas meja ya. Tidak seperti yang ditafsirkan oleh pasar. Pasar menafsirkan bahwa the Fed akan mendingin soal kebijakan agresifnya untuk menaikkan suku bunga. Semula 75 dan pasar memproyeksikan the Fed Bank Sentral akan hanya menaikkan 50 BPS. Nah, tetapi hal itu disangkal oleh pembicara-pembicara Fed. Ya kan? Jadi penurunan inflasi dalam 3 bulan terakhir itu sebagai akibat keberhasilan dari kenaikan suku bunga masih dipandang masih terlalu tinggi ya, masih terlalu tinggi karena target Fed berapa? Target Fed itu antara 2 sampai 3%. Dan tentu masih ada sekitar 2 atau 1,5 kali lipat dari target bank untuk penurunan inflasi. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana ketika intervensi verbal yang diucapkan oleh pejabat bank sentral itu langsung mengakibatkan emas perlahan-lahan turun, perlahan-lahan turun, perlahan-lahan turun. Oke, perlahan-lahan turun. Nah, sedangkan kenaikan tadi pagi itu juga karena sesi konferensi pers yang dilakukan oleh pemerintahan Cina itu, jadi di situ timbul ada harapan gitu ya. Langsung diserap oleh pasar. Padahal kita nggak tahu tuh apa yang terjadi. Oke, pasar langsung bereaksi. Nah, kira-kira itu seperti itu gambarannya bahwa pasar mendiskon semuanya, gitu ya. Jadi semua informasi sudah diserap. Kadang-kadang itu event ekonominya belum terjadi, tapi pasar sudah bereaksi duluan, gitu ya. Oke, nah itu yang dikatakan oleh Dow bahwa tidak perlu membaca fundamental karena semuanya itu sudah diserap oleh pasar, gitu ya. Tidak usah kamu lihat neraca perdagangan, kamu nggak usah lihat itu dan ini, semuanya itu sudah diserap. Dan itu ya, memang ya itu acuan dasar dari analisa teknis.
Kira-kira seperti itu ya, penjelasan yang pertama ya. Penjelasan yang pertama. Kenapa? Karena menurutnya ya pasar itu sangat fleksibel, sangat dinamis, dan pergerakan harga itu bukan semata-mata karena dipengaruhi oleh riak harga yang disebabkan oleh isu dan rumor, tetapi di balik semuanya itu adalah karena ada permintaan dan penawaran, supply and demand. Kalau nggak ada supply dan demand ya harga yang nggak bergerak gitu ya. Kira-kira begitu. Itu pemahaman dasar pertama bahwa semua informasi sudah diserap oleh pasar ya. Tetapi di balik semuanya itu karena ada supply dan demand. Oke, clear ya poin pertama ya. Clear ya poin pertama. Ini belum masuk nih ke materi nih ya. Poin yang kedua yang kita simpulkan tentang apa yang menjadi pandangan Do yang kita simpulkan pada kesempatan ini. Poin yang kedua adalah terdapat suatu pola kecenderungan dalam pergerakan harga atau price move in trend gitu ya. Jadi price move in trend ini sendiri didasarkan pada pola kesinambungan yang terbentuk di dalam pasar. Mungkin teman-teman sangat familiar dengan pola double top, double bottom, pinen atau rectangle atau pola flag and pole atau yang lainnya. Nah, itu adalah semua pola-pola harga yang terbentuk di dalam tren. Dan menurut Isaac Newton yang menemukan teori gravitasi bahwa suatu pola pergerakan biasanya dia akan melanjutkan perjalanan. Nah, teman-teman mungkin banyak melihat pola-pola yang terjadi di dalam pasar. Pola-pola harga yang terjadi di dalam pasar, teman-teman bisa melihat misalnya ada pola rectangle atau pola riak harga seperti ini. Saya tunjukkan ini ya. Ini adalah pola bendera. Oke, ini adalah flag pattern, ini adalah tiang benderanya. Nah, pola ini biasanya akan meneruskan pergerakan harga ya. Nah, di sini ada pola yang sama tetapi bentuknya lebih segi empat dan biasa orang menyebutnya sebagai rectangle ya. Ini adalah pola pattern, pola yaitu pattern ya. Pola harga yang terbentuk dari akumulasi buyer dan seller pada suatu sesi. Nah, ini biasanya pola untuk melanjutkan perjalanan. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga menemukan pola di sini misalnya, pola head and shoulder. Barangkali kalau teman-teman sedikit jeli, oh ini adalah bahu kiri. Oke, ini bahu kiri. Ini ada kepalanya. Ini adalah bahu kanannya. Jadi ada tiga puncak ya, tiga puncak di sini. Nah, ini adalah pola head and shoulder. Dan kalau pola ini terbentuk, biasanya harga melanjutkan perjalanan. Kira-kira demikian ya yang dimaksud dengan price move in trend ya. Itu untuk pandangan yang kedua, kesimpulan yang bisa kita tarik dari apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Dan selanjutnya adalah bahwa sejarah akan terulang. Kita sering mendengar ya, sejarah akan terulang. History always repeat. Itu akan berulang terus. Nah, itu yang saya sering sebutkan sebagai fraktal. Bahwa pola harga yang terjadi di dalam time frame besar itu juga akan terjadi pada periode waktu yang lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Itu polanya selalu berulang. Kalau teman-teman mendapati head and shoulder pada periode waktu 1 jam, itu juga terjadi pada daily, periode daily atau periode yang lainnya ya. Karena sejarah ya selalu berulang. Perilaku manusia di dalam perdagangan selalu dipengaruhi oleh faktor tamak dan faktor takut, faktor ragu-ragu, semuanya seperti itu. Dan itu berulang-ulang terus. Karena memang itulah sifatnya dari manusia sebagai pedagang ya. Jadi apa yang kalian lihat di dalam chart grafik ini ya, itu sudah merespon semua dari kebiasaan pedagang. Itu diserap. Oke, itu yang menciptakan bahwa ya pola harga akan berulang terus. History always repeat. Itu yang akan terjadi terus ya. Oke, baik teman-teman, itu yang mau saya tambahkan tentang materi kita sebelumnya pada pekan yang lalu. Dan kalau apa yang saya jelaskan kurang jelas, nanti boleh ditanyakan ya. Baik, kita masuk kembali ke materinya ya. Nah, ini baru masuk materi nih. Itu pun sudah makan 24 menit. Oke,
Kita pertama lihat kepada grafik. Nah, grafik tentu saja ada berbagai macam jenis grafik yang bisa kita lihat ya teman-teman. Ada candlestick dan teman-teman sangat akrab dengan candlestick barangkali. Kemudian ada bar chart, ada apalagi ada Kagi chart, ada Renko. Yang bar chart ini OHCL ya, OHCL. Kemudian ada Heikanashi. Nah, nanti paling saya tampilkan beberapa contoh di dalam grafik yang bisa diaplikasikan di dalam perdagangan teman-teman sekalian. Oke. Yang biasa saya gunakan cuma ada dua, yaitu candlestick chart dan line chart. Dua itu yang biasa saya gunakan di dalam untuk menganalisa pasar. Kalau candlestick chart dan OHLC itu pada prinsipnya sama saja ya. Cuma bar chart kan cuma kelihatan chart batang, nggak ada isinya teman-teman sekalian ya. Oke. Ini adalah tampilan dari beberapa jenis chart. Nanti kita bagaimana aplikasikan ke dalam grafik itu saja ya. Nah kemudian yang kedua itu mengenai periode waktu. Nah menurut Dow Theory, kalau kita mau melakukan perdagangan berdasarkan periode waktu, nah kalau teman-teman yang terbiasa menggunakan H1 atau H1 1 jam, minimal kalian harus melihat ke belakang 3 hari ya, minimal ya 3 hari atau sekitar 72 batang candle ke belakang untuk dijadikan acuan untuk menetapkan level-level harga gitu ya. Sedangkan kalau kamu tradingnya di daily, ya teman-teman harus lihat 1 bulan ke belakang. Ini kalau gunakan daily ya. Kalau untuk weekly ya 26 candle ke belakang atau 26 minggu ke belakang gitu ya. 26 minggu ke belakang itu sudah setengah tahun ya. Setengah tahun. Jadi kebanyakan kalau teman-teman nanti temukan orang yang menggunakan chart weekly, dia menggunakan indikator moving average untuk periode 26 minggu dan 52 minggu. Jadi 26 minggu itu teman-teman juga dapat melihat kepada kenapa MACD gunakan 26 misalnya kan gitu ya. Kemudian AO kenapa gunakan 26 periodenya. Nah ini dasarnya itu. Oke dasarnya itu. Kemudian monthly ya teman-teman harus melihat beberapa tahun ke belakang. Itu hanya secara teknis aja ya teman-teman sekalian. Baik kita kembali kepada chartnya ya. Saya mau kembali ke chartnya supaya apa yang saya jelaskan itu bisa langsung kita aplikasikan. Kita bisa langsung aplikasikan, kita lihat ke chartnya ya. Oke kita kembali ke chart ya. Kita kembali ke chart dulu. Oke ya, kita kembali ke chart dulu. Oke, kalau untuk Untuk candlestick ya, kalian mungkin familiar, sangat familiar. Oke. Dan yang tersedia di sini di dalam platform MetaTrader cuma ada 3 jenis chart tentunya kan. Ada candlestick, ada bar chart dan ada line chart. Nah, saya tidak gunakan line chart, saya tidak gunakan bar chart hari ini, saya gunakan line chart. Line chart fungsinya untuk membantu teman-teman untuk melihat harga closingnya. Karena menurut Dow, harga penutupan adalah raja, gitu ya, untuk menentukan siapa yang menang di pasar. Oke, jadi kita sekarang gunakan line chart. Nah, line chart ini yang teman-teman lihat ini akan saya gunakan untuk mempetakan zona-zona yang dijadikan acuan harga tersebut akan berhenti di level tersebut, akan menjadi zona beli dan zona jual. Dan ketika harga sampai pada zona tersebut, akan kita gunakan untuk mendeteksi perubahan price action dalam bentuk candle dan pola candle ya, pattern candle juga demikian. Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari spot emas XAU USD dan ini adalah tampilan line chart. Jadi sekalian saya men-sharingkan buat teman-teman bagaimana kita cara mempetakan harga menurut line chart. Oke, menurut line chart. Baik teman-teman, ini adalah tampilan daily. Saya akan mencari beberapa titik support dan resisten yang krusial yang memungkinkan harga terjadi pemantulan.
Dan itu akan menjadi fokus perhatian daripada pedagang. Menurut Michael Douglas, kita akan melakukan trading in zone gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, dari lancat tampilan daily dari XAU, teman-teman bisa mendapatkan level support dan resistance secara praktis ya, secara cepat gitu ya. Teman-teman perhatikan dari ujung ke ujung ya. Seperti ini saya gambarkan, ini adalah tentu ini sebagai level support ya. Ini adalah sebagai level support. Karena kalau lancar itu berdasarkan harga penutupan ya. Jadi ini adalah level support. Oke, ini support dan teman-teman tarik aja nih low nih. Low seperti ini kan. Ini ada support karena dia kalkulasinya berdasarkan harga penutupan. Nah, teman-teman akan menemukan di sini juga support dan untuk ke depan harga kemungkinan akan bertahan juga di level ini. Oke. Itu kegunaan daripada lancar. Oke, jadi kita melakukan pemappingan di sini. Kemudian di mana lagi yang kita temukan ada harga yang lancip. Yaitu di sini ya. Ada dua level di sini. Dan sebelumnya ini menjadi resisten ya, yang saat ini sudah berubah menjadi support di sini. Sebelumnya dia berfungsi sebagai resisten pada level di sini. Nanti akan kita gunakan untuk memantau pergerakan harga ketika harga sudah sampai pada level ini. Oke, ini resisten di sini, ini support. Itu kegunaan lancar yang menurut saya sangat sangat bagus. Sorry. Pada sisi atas, teman-teman lihat di sini, ada yang lancip dan ada lekukan. Maka ini menjadi resisten. Ini bukan secara support resisten, secara poin harga ya. Jadi support resisten yang saya gambarkan di sini berdasarkan line chart, ini adalah kisaran harga. Jadi kalau kisaran harga berarti zona atau level. Dan itu tidak pada satu angka. Oke, bukan pada satu poin angka ya, tapi dia bentuknya level atau zona ya. Kisaran ya, kira-kira itu namanya kisaran. Oke, itu satu tempat. Di mana lagi kita bisa menempatkannya? Teman-teman perhatikan di mana terdapat banyak lekukan harga. Lekukan harga seperti ini ya. Ini lekukan harga, ini lekukan harga, ini lekukan harga. Oke, tentu saja ini akan menjadi support. Akan menjadi support di masa yang akan datang. Itu ya. Nah, sedangkan pada sisi atas masih ada enggak? Oke, pas ada sisi atas teman-teman bisa melihat ini harga emas tertahan di level sini. Oke, tentunya kalau kita menilik ke belakang ini masih merupakan zona yang akrab sekali dengan menjadi level support dan resisten. Teman-teman bisa melihat ini ada dua pantulan harga pada masa lalu. Ini menjadi zona yang diperhitungkan untuk saat ini. Gitu ya. Oke, dan sekarang saya berangkat dari time frame daily, saya berangkat ke time frame zona harga untuk periode yang lebih kecil dengan menggunakan lancat gitu ya. Dan sesudah kita membuat pemetaan seperti ini, nanti kita akan lihat secara candlestick ya, secara candlestick. Nah, ini baru lancat. Oke, teman-teman perhatikan harga dari emas spot yang terjadi untuk saat ini. Yang tadi kita buat itu berdasarkan harga penutupan daily. Oke, bagaimana kita gunakan lancat untuk kepentingan transaksi intraday di bawah di hari atau daily trade atau di bawahnya. Nah, ini sekarang saya lagi buka di 4 jam ya. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Oke. Ini adalah support pada intraday ya, teman-teman. Nah, di sini saya kasih warna yang sedikit berbeda supaya kita bisa membedakan mana yang sudah kita buat di harian dan mana yang kita buat di time frame 4 jam. Oke, ini menjadi support. Ini sekali lagi ya, ini adalah zona ya, ini adalah zona. Ini kemudian di sini kelihatan ya di sini ya, ada lekuan harga, ada high di sini.
dan dia akan menjadi resisten pada 4 jam. Kemudian pada sisi atas juga ada di sini harga puncaknya ya. Dan ini kita buat di time frame 4 jam. Yang daily sudah di bawah ya, ini daily. Jadi ini kisaran daily ya, kisaran daily, dan ini adalah 4 jam. Oke, kalau sudah demikian, sudah selesai pemetaan yang kalian lakukan dari gunakan line chart, baru teman-teman gunakan di akan kelihatan di mana? Di candlestick. Oke. Tadi kita lakukan pemetaan berdasarkan line chart. Sekarang kita lihat kepada grafik candlestick. Atau kalau teman-teman yang mau melihat kepada bar chart, biasanya lihat di bar chart juga nggak apa-apa gitu ya. Nah itu kegunaan dari chart. Tentu lebih banyak lagi ya kegunaan yang lain. Nah ini adalah gambaran yang kita buat dari line chart. Sesudah kita buat, kita akan melihat bagaimana tampilannya di dalam grafik candlestick. Sorry ya. Masih tersendat-sendat suaranya. Oke. Teman-teman, apakah ini juga berlaku pada time frame H1 misalnya di H1? Tetap saja masih berlaku, dan teman-teman juga bisa melakukan pemappingan untuk line chart yang sifatnya adalah untuk scalping. Misalnya di sini ada puncak di sini, dan saya kasih ganti warna supaya ada perbedaan di sini. Mungkin saya gunakan warna hijau ya. Oke, ini pun ada yang lancip ini ya, lancip. Kemudian di sini juga kelihatan ada lengkungan harga. Maka dia akan menjadi tempat harga mengalami retracing ya, pemantulan ataupun sebagainya gitu ya. Cuma semakin kita gunakan time frame yang lebih kecil, akan lebih banyak yang kita lakukan, lebih banyak pemetaan yang kita lakukan dari line chart. Nah, sesudah itu baru kita buka di di chart grafik. Tampilannya akan seperti itu. Oke, tampilannya akan seperti ini. Jadi dengan demikian kita akan mempermudah untuk melihat gambaran mappingan yang kita lakukan dari line chart. Kemudian sesudah kita lakukan, kita bisa melihatnya kepada grafik. Oke, jadi antara line chart dan candlestick. Nah, sekarang saya tunjukkan satu chart lagi. Chart ini tentu saja teman juga akrab. Ini namanya Heikin Ashi. Sebenarnya dibilang chart, ya chart juga, cuma kadang-kadang orang lebih mengatakan dia lebih ke itu, ke ke indikator ya, lebih ke indikator. Nah ini ya, ini adalah Bentar ya. Sebentar saya lihat mana Heikin Ashi. Dia tuh termasuk indikator tren ya. Mana dia? Kalau Heikin Ashi itu bagus dalam mendeteksi tren ya, karena dia tampil dengan gambar-gambar cat yang satu warna. Karena memang basicnya itu dia tuh dasarkan pada pada dasar perhitungan dari Heikin Ashi itu didasarkan pada moving average, gitu ya, moving average ya. Ini saya belum temukan indikatornya di sini. Nggak apa-apa ya, mungkin di sesi yang lain nanti kita bikin satu sesi khusus untuk Heikin Ashi. Oke.
Nah, kembali lagi ke yang tadi, dasar hitungannya bahwa kalau teman-teman gunakan 1 jam, kita harus minimal harus lihat 3 hari ke belakang sebagai acuan perbandingan dari pergerakan harga. Oke, ini dicatat ini ya. Jadi kalau trading 1 jam itu minimal kalian harus melihat 3 hari ke belakang. Untuk daily ya kita harus melihat 20 atau 25 candle ke belakang. Maksudnya gimana ini Pak? Kita lihat chart. Oke, jadi misalnya yang sekarang terjadi pada gold misalnya ya, untuk terjadi minimal kalian harus melihat 3 hari ke belakang. 3 hari ke belakang di mana? 3 hari ke belakang yang ini kan? Ini 3 hari ke belakang kan ini. Ya kan? 3 hari ke belakang kan di sini ya. Nah, jadi kita tidak sampai melebar sampai terlalu jauh sampai melihat ke berpuluh-puluh hari yang lalu. Karena memang kepentingan kita kan cuma kepentingan di 1 jam gitu ya. Jadi untuk dijadikan perbandingan ya yang di 1 jam 3 hari yang lalu. Ya, 3 hari yang lalu untuk perbandingannya. Sementara yang untuk daily itu membutuhkan 20 hari ke belakang. Nah, kalau teman-teman lihat 20 hari ke belakang dari pergerakan emas di mana? 20 hari ke belakang ya berarti masih di bulan ini kan? 20 hari ke belakang kan masih di bulan ini. Sekarang kan sudah mendekati akhir bulan November. Ya, mendekati akhir bulan November. Jadi teman-teman 20 hari ke belakang ya kira-kira zonanya ini ya. Gitu ya. Ya kalau teman-teman gunakan hedge 4 jam, berarti minimal teman-teman harus melihat 3 minggu ke belakang. Yang ini ya, yang sekarang 4 jam ini berarti teman-teman harus melihat 3 minggu ke belakang. Untuk dijadikan perbandingan. Ini ya, 3 minggu ke belakang untuk dijadikan perbandingan. Zona-zona yang kita buat dari trendline tadi bisa dimanfaatkan di sini. Oke, bisa dimanfaatkan di sini. Sementara kalau teman-teman gunakan untuk weekly maupun monthly ya, kita harus melihat harga yang lebih jauh ke belakang ya. Kalau kita gunakan monthly ya minimal 2-3 tahun ke belakang kan, 3 tahun ke belakang lah. Ini kan 3 tahun ke belakang. Oke, ini 3 tahun ke belakang. Ya, teman-teman ataupun gunakannya weekly juga sama ya, 2-3 tahun ke belakang. Jadi kalau lihat weekly ya teman-teman bisa melakukan pemetaan atau mapping price dari apa ya, dari weekly seperti ini. Buat seperti ini, low-nya di mana. Cuma pemetaan yang kita lakukan dari faktor weekly, periode weekly, mungkin zonanya akan lebih lebar ya. Zonanya akan lebih lebar daripada kita gunakan time frame yang lebih kecil ya. Oke, karena kalau kita gunakan weekly, deviasinya tentu saja menjadi lebih lebar. Kalau kita menggunakan weekly, tentu saja penempatan risiko menjadi lebih besar secara ukuran pips ya. Tetapi ya kalau memang itu pembalikan returnnya itu juga worth it kan. Prinsipnya kan sama aja ya. Prinsipnya sama aja. Oke, baik teman-teman. Yang saya sampaikan tentang grafik ya. Ini tentang grafik ya, teman-teman sekalian. Kegunaannya, time frame-nya, perbandingannya berapa ke belakang untuk dijadikan patokan acuan ya. Kalau nggak ada patokan ke belakang kan kita susah tradingnya kan. Harga tinggi kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu kalau kita gunakan 1 jam. Harga rendah kemarin 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, dan 3 hari yang lalu. Ya kan harus ada perbandingannya. Tanpa perbandingan kan kita akan sulit menentukan harga kan gitu ya. Benar nggak? Kalau nggak ada perbandingan kan kita sulit menentukan level harga. Gimana kita harus masuk pasar, di mana kita harus keluar pasar. Itu dikarenakan karena ada perbandingan harga sebelumnya. Kira-kira begitu ya. Karena di situ akan muncul bagi setiap pedagang akan menilai harganya udah cukup tinggi belum, harganya udah cukup rendah belum, udah saatnya saya masuk atau saatnya saya untuk keluar. Kira-kira begitu ya. Oke, baik teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Ini nggak banyak, simpel-simpel aja. Dan saya harap teman-teman bisa mengikutinya.
Karena yang saya sampaikan ini hanya masih materi dasar yang memang harus kita tahu ya. Oke, selanjutnya saya tuh lebih gampang menjelaskan satu materi langsung kepada sampel dan contohnya kan. Kalau saya buat gambar apa nih? Pertanyaan apa nih? Oke, nanti saya jawab ya. Ini ada pertanyaan. Selamat malam, izin bertanya bagaimana cara menentukan lebar range level S dan R ya. Oke, nanti saya jawab ya. Nanti saya jawab. Kita selesaikan yang ini dulu ya. Kita selesaikan ini dulu. Nanti kita baru temukan, lakukan untuk masalah pertanyaanmu nanti ya. By the way ya, terima kasih dulu pertanyaannya. Kita keep dulu pertanyaannya, nanti kita baru jawab ya. Kita lanjutkan materinya tinggal sedikit lagi. Oke, kemudian apa lagi nih? Untuk yang primary trend ya. Primary trend berarti trend mayor, trend besarnya. Nah, teman-teman bisa baca di sini, tren terbesar yang bertahan lebih dari setahun. Oke, bagaimana dengan emas? Trennya sekarang sudah bertahan lebih dari setahun? Saya rasa sudah berpuluh-puluh tahun yang bertahan ya. Nah, itu biasanya disebut sebagai tren mayor. Umumnya bertahan antara 1 dan 3 tahun, tetapi dapat bervariasi dalam beberapa kasus ya, beberapa kasus. Kemudian mempengaruhi pergerakan harga saham. Ya, tren tentu saja mempengaruhi ya. Kemudian poin yang keempat, penting untuk mengidentifikasikan arah tren dan berdagang dengan sampai pembalikan tren yang akan datang. Oke. Jadi kalau kita follow tren itu adalah saran dari Dow, itu adalah hal yang paling mudah untuk diikuti oleh pemula tentunya ya, untuk follow trend. Jadi kita tidak counter trend ya. Untuk follow trend, karena itu salah satu cara untuk menghasilkan uang yang kita follow arus ya, ikut arus ya. Oke, itu beberapa poin dari primary trend. Jika dalam tren naik harga ditutup di bawah titik terendah yang telah ditetapkan sebelumnya, itu bisa menjadi tanda bahwa pasar sedang menuju lebih rendah dan tidak lebih tinggi. Ini dalam kasus ini, poin ini adalah tentang korektif ya, tren korektif yang mampu melewati harga higher low-nya gitu ya, yang mampu menutupi higher low-nya, itu biasanya memasuki fase korektif. Oke, yang selanjutnya untuk secondary trend, ini beberapa kategori yang harus diperhatikan. Yang pertama, tren menengah atau secondary trend berlangsung selama 3 minggu sampai 3 bulan. Oke, ini semuanya unsurnya 3 semua ya. 3 minggu, 3 bulan gitu ya. Makanya saya sering katakan bahwa untuk pembalikan tren tidak mungkin terjadi untuk tren mayor hanya hitungan 3 hari gitu ya. Untuk tren mayor bisa berlangsung 3 bulan ya. Bahkan bisa bertahun-tahun baru berbalik arah gitu ya. Membutuhkan waktu 1 sampai 3 tahun untuk tren mayornya ya, primer trennya ya. Oke, misalnya tren primer naik akan terdiri dari tren sekunder, yaitu pergerakan dari tertinggi yang lebih tinggi. Tertinggi lebih tinggi artinya higher high ya. Higher high secara berurutan ke tertinggi yang lebih rendah selama berurutan. Nah, kalau kita membicarakan tentang frasa yang ini, artinya higher high, higher low, higher high, higher low ya, pembentukan dari teori Dow ya. Dan ini saling melengkapi untuk mengkonfirmasi suatu tren gitu ya. Ada higher high-nya, karena harga kan bergelombang kan. Ada higher low, higher high, higher low, sampai suatu saat lagi membentuk low baru. Ada low yang mampu melewati higher low. Gitu ya. Cuma saya tidak gambarkan di dalam materi di sini, tapi untuk materi yang akan datang, gitu ya. Oke, dalam tren turun primer, tren sekunder akan menjadi pergerakan naik atau rally, yaitu pergerakan dari lower low yang berurutan ke lower low yang berurutan. Nah, ini sudah secondary trend, berarti tren korektif ya, dari tren mayor dia tren korektif. Jadi nanti dia akan membentuk lower low
lower high, lower low, lower high, lower low, lower high gitu ya. Itu penjelasannya. Oke, saya tidak buatkan grafiknya. Saya pikir teman-teman yang follow di sini mungkin sudah sedikit banyak tentang konteks dari struktur harga. Tapi untuk materi yang lain akan disinggung kembali ya. Jadi ini bukan satu kesatuan ya, tapi ini adalah sesuatu yang berkesinambungan. Apa yang ceritakan yang saya ceritakan saat ini masih akan saya ceritakan pada topik yang lain. Jadi ini saling berkaitan. Karena ini nggak bisa dipisah-pisahkan nanti. Mungkin nanti saya masuk materi yang lain nanti akan ketemu lagi gitu ya. Oke. Kemudian trader akan menggunakan ini untuk mengkonfirmasi validitas koreksi dalam tren utama jika harga tinggi jangka pendek gagal menciptakan puncak yang lebih tinggi secara berurutan. Oke. Oke, kemudian kita libas saja sebelum saya menjawab pertanyaanmu. Ini untuk minor trend berlangsung kurang dari 3 minggu dan dikaitkan dengan pergerakan tren sekunder ya. Jadi minor trend itu adalah bagian daripada sekunder trend biasanya ya. Ini lagi turun nih. Nah di dalam turun itu kan biasanya membentuk ada pola gelombang mungkin yang teman-teman kenal dari teori Elliott Wave ya. Nanti ada pola ABC-nya. Nah, biasanya itu masuk dalam kategori tren minor ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya bertentangan dengan sifat jangka pendek dan fokus pada jangka panjang dari teori Dow, tren ini bukanlah fokus utama dari pengikut teori. Artinya begini, kalau orang yang menggunakan dasar tradingnya menggunakan tren mayor atau primary trend, nah biasanya kan ini berhubungan dengan saham ya. Jadi orang tuh tujuannya bukan tujuan utamanya untuk mencari profit, tetapi mereka tujuannya adalah untuk membangun portofolio. Oke, jadi analisanya tuh lebih kepada tren mayornya. Meskipun dia beli di sini ya mungkin ada terjadi floating berapa hari, 52 hari atau 26 hari, itu dasarnya. Mungkin teman-teman pernah membaca tentang pedagang turtles ya, pengikut penyu gitu ya. Nah, mereka biasanya menggunakan ATR berapa? 26 hari, 52 hari seperti itu ya. Pedagang akan terganggu oleh volatilitas jangka pendek dan melupakan gambaran yang lebih besar. Nah, ini celakanya untuk trader-trader yang cenderung intraday trade atau scalper, ini akan selalu terjebak di dalam tren minor. Oke, akan selalu terjebak di dalam tren minor. Ini trennya naik atau trennya korektif ya. Karena dia melakukan aktivitas perdagangannya hanya pada time frame H1 misalnya ya. Dia kan sering sekali terganggu oleh noise-nya ya, atau kebisingan yang terjadi pada setiap hari. Sehingga belum sempat 1 jam selesai dia sudah bertanya ini turunnya sampai di mana, naiknya sampai di mana. Nah, itu adalah problematika yang dihadapi oleh scalper atau intraday trade. Gitu ya. Sehingga di dalam live yang biasa kita lakukan banyak yang bertanya kan, ini sampai di mana angkanya? Sampai di mana? Ya karena memang tradingnya dalam zona di dalam gang kecil gitu ya. Selalu akan terdapat banyak sekali kebisingan gitu ya. Oke, teman-teman, ini saya putarkan kembali tentang grafiknya yang kemarin. Ini teman-teman bisa melihat bahwa mayor trend atau primary trend itu bisa berlangsung sangat lama. Kemudian teman-teman perhatikan ada di dalam ada korektif, ini merupakan minor trend dan ini merupakan kebisingan harian. Mungkin tampilannya candlenya doji, harian doji, besar doji ya seperti itu. Kemudian ada secondary trend adalah koreksi dari tren mayor yang cukup dalam. Oke, ini adalah koreksi yang cukup dalam. Nah, ini adalah beberapa hal yang menggerakkan pasar tentunya. Beberapa hal yang menggerakkan pasar ada ya kita hadapi semuanya ya. Ini adalah gelombang emosi dari titik paling bawah sampai titik paling tinggi ya. Ada fase orang optimis, kemudian ada fase yang sangat berkesan, exciting ini. Dia melakukan buy terus, tapi dia untung terus ya. Buy terus, untung terus. Yang penting
follow trend lah, kira-kira begitu ya. Oke, sampai ada masa euforia. Teman-teman mungkin melihat masa euforia terjadi pada apa? Terjadi pada Bitcoin ya, dalam 2-3 tahun yang lalu ya, euforia. Semua orang bercerita tentang koin, Bitcoin, Ethereum, segala macam, Doge, segala macam. Euforia kawan-kawan, itulah euforia. Tidak pernah kita tidak mendengar orang menceritakan tentang masalah kripto. Euforia. Namun ketika Fed sudah mulai menaikkan suku bunga, perlahan tapi pasti harga koin turun. Oke, sampai saat ini orang kehilangan kepercayaan diri, depresi, banyak ya. Ada yang sudah beli, timbullah emosi harapan ya, hope. Aduh, saya belinya di harga sekian nih, mudah-mudahan naik lagi nih, kan kira-kira begitu ya. Nah, yang muncul adalah harapan gitu ya. Nanti akan berputar lagi kembali. Berputar kembali. Ini adalah emosi-emosi yang terjadi di dalam pasar dan itu sangat manusiawi ya, sangat normatif ya. Oke, teman-teman, sebelum masih ada nggak ya? Oh, ini adalah beberapa dari pengarang buku. Di sini ada Mark Douglas, Edwin Lefevre, Jack Swagger. Ini adalah orang-orang yang mengikuti teknikal dari Dow Jones ya. Dari Dow teori ya. Ini orang-orang yang mengembangkan teori dari Dow. Ini teman-teman mungkin pernah membaca bukunya. Ada Trading in Zone, itu yang sering saya perhatikan. Kemudian ada Market Wizard. Oke, ini adalah beberapa referensi buku sebenarnya. Tetapi inilah orang-orang yang menerapkan. Ini adalah orang-orang top ya. Trader-trader top yang memang menyerap dari jurnal Wall Street-nya itu ya. Jurnal Wall Street dari Dow teori. Oke, teman-teman, ini materinya sampai di sini dan saya akan jawab pertanyaannya tadi. Pertanyaan apa tadi ya? Sebentar ya, saya cek kembali pertanyaanmu. Mana pertanyaan tadi? Saya lihat pertanyaannya mana tadi. Bentar ya, bentar. Oke, kelihatannya. Bagaimana menentukan kisaran besaran daripada bentar ya, saya lihat ulang. Bagaimana cara menentukan lebar range level support dan resisten? Oke. Nah, saya tidak tahu teman-teman itu mendasarkan apa dalam trading, menggunakan periode apa ya. Saya tidak tahu teman-teman menggunakan periode bagaimana. Jadi saya sesuaikan aja ya dengan chart yang ada ya, menentukan lebaran level supply level SMR-nya ya, support dan resistennya. Oke, besarannya. Yang pertama sekali yang harus teman-teman perhatikan adalah dalam menentukan level, lebarannya, besarannya, itu teman-teman lihat aja gampangnya lebarannya. Teman-teman lihat dari susunan candle start mulai naik dan start mulai turun ya. Seperti teman-teman bisa melihat di sini, ini kan start mulai naik ya. Ini start mulai naik, kemudian di sini ada start mulai naik. Kemudian di mana lagi ada start mulai turun. Jadi saya usahakan ambil yang paling tipis ya. Saya usahakan ambil yang paling tipis. Jadi tidak terlalu besar ya untuk mengambil zona support dan resisten. Ini adalah beberapa refleksi dari itu, dari zona. Namanya zona itu kan harga kisaran ya. Kalau yang seperti ini saya ambilnya tipis saja. Mulai dari candle start mulai turun sampai ke rata-rata dari shadow. Oke, jadi rata-rata shadow ini akan dijadikan kisaran lebarannya di situ. Kisaran lebarannya. Tentu saja karena ini saya gunakan 1 jam, jadi kisarannya itu sangat tipis ya, tidak besar. Hanya sekitar 25 pips. Oke, sekitar 25 pips ya.
jadi tidak lebar. Nah, sama halnya di level sini ya. Di level pada level ini tidak lebar. Jadi hanya ambil shadow-nya aja. Mungkin ya juga sekitar 20 pips ya. Lebarannya dari zonanya ya, dari zonanya. Atau yang ini ya, ini juga lumayan tipis. Ya, tidak besar seperti di sini, hanya mungkin sekitar 10 atau berapa. Ketika terjadi breakout, ya ini akan menjadi zona untuk melakukan pembelian lanjutan ya. Kalau teman-teman di sini perhatikan di sini, ini akan menjadi zona lanjutan untuk melakukan pembelian karena potensi harga sudah membreakout zona. Jadi bukan satu angka ya, tapi ini merupakan zona kisarannya. Nah, ini akan menjadi level untuk melakukan pembelian. Nah, karena berhubung emas ini kan dalam zona konsolidasi, teman-teman sudah perhatikan dari beberapa hari yang lalu. Nah, pada yang di sini, ini ada zona juga, zona SNR-nya juga, tetapi ini lebih kepada pemahaman tentang yang namanya order block, atau di mana orang-orang di sini mulai menempatkan posisi sell limitnya ya, untuk yang akan datang, acuan yang akan datang, dia akan melakukan sell limit pada zona harga di sini. Kira-kira begitu ya kawan-kawan. Nah, ini zonanya bisa sedikit lebih lebar. Zonanya bisa sedikit lebar karena dia menggunakan candle-candle kecil ini. Ini juga sebagai zona untuk SNR ya. Cuma ini lebih dititik beratkan pada order block. Atau teman-teman boleh menyebutnya ini sebagai zona equilibrium atau zona keseimbangan harga. Jadi bukan didasarkan pada SNR-nya seperti ini. Oke, jadi memang harga sangat dinamis. Kamu bisa gunakan SNR seperti ini, kamu juga bisa gunakan zona keseimbangan. Nah, ini kelihatan banyak candle kecil di sini sebagai zona keseimbangan atau equilibrium. Dan di situ biasanya harga akan tertahan seperti yang terjadi pada kemarin ya, hari Senin ya, tertahan di sini, harga turun. Nah, sedangkan pada sisi bawah juga dia tidak menggunakan support. Zona support seperti ini dia tidak gunakan. Zona support seperti ini. Tetapi dia pada zona keseimbangan harga di candle yang ini. Perhatikan body candlenya merah, putih, merah. Ini menjadi zona keseimbangan. Itu yang terjadi membuat harga mantul pada tadi pagi. Misalnya ya, contohnya ya. Jadi tidak melulu pada SNR-nya, tetapi pada zona keseimbangan, order block biasanya saya menyebutnya, atau sebagai zona equilibrium, harga juga berhenti di zona tersebut. Jadi harga berhenti juga bukan hanya karena semata-mata pada zona support dan resisten, tetapi pada zona keseimbangan seperti tampilnya banyak candle yang padat seperti ini. Oke, tampilan candle padat seperti ini akan gampang untuk diidentifikasi. Teman-teman bisa melihat di sini ada susunan candle yang padat seperti ini, maka untuk yang akan datang dia akan berfungsi sebagai zona keseimbangan yang kemungkinan akan menjadi pantulan harga ya di akan datang. Sama halnya yang di sini teman-teman dapati di sini adalah zona rectangle, pola rectangle dalam chart pattern. Ini merupakan zona keseimbangan. Ya kan, zona keseimbangan di sini sebelum harga memutuskan untuk berangkat naik. Ketika harga turun, nah disinilah terdapat banyak order. Orang mulai beli di daerah sini, orang mulai beli di daerah sini. Oke, jadi ini menjadi area order block. Yaitu di mana pedagang-pedagang besar menempatkan posisi beli pending pesan harga di daerah sini. Oke, jadi sering kita dapati untuk level harga seperti ini sangat sulit untuk dijebol. Oke, dia butuh tenaga besar untuk jebol. Oke, ini zona ya, zona harga. Mungkin ini karena kebetulan saya bukanya di time frame 1 jam ya kawan-kawan. Nah, seperti di sini ya mungkin kenanya support dan resisten ya, seperti ini. Di sini zona support, di sini zona support. Oke. Zona support sama zona support ada lagi nggak di sini? Oke, saya buka di time frame 4 jam ya teman-teman supaya candlenya tidak terlalu banyak. Kita lihat ke belakang 4 jam berarti minimal kita harus melihat 2 sampai 3 minggu ke belakang nih. Oke. Nah, ini kebetulan memang yang dia kejar adalah zona support dan resisten.
Ada apa lagi? Maaf suaranya hilang. Masih kedengaran kah suaraku? Masih kedengaran suaranya? Masih kedengaran? Oke ya, masih kedengaran ya. Oke, jadi ini adalah saya agak bergeser badannya ke samping ini. Mic-nya ya. Bentar, bentar, bentar. Oke. Nah, jadi kalian bisa gunakan untuk hitungan dari pemotongan shadow. Misalnya ini shadow ya. Ini shadow ya. Bisa gunakan shadow-nya ini seperti ini. Oke. Atau hanya menggunakan zona konsolidasi. Ini kelihatan candle yang padat. Mungkin orang yang menganut pada sistem supply dan demand mengatakan ini adalah base. Itu menurut saya baik-baik saja, tidak ada masalah. Karena itu memang daerah pantulan pada harga. Atau yang menggunakan pada zona lebaran kisaran dari support seperti ini, ambil dari shadow sampai ke open harga yang berlawanan. Oke, jadi ini bisa ditarik seperti ini. Akan mendari daerah pantulan ya kalau kita pengambilan zona. Oke, pada zona keseimbangan, apakah shadow atau open close harga untuk menentukan line atas dan bawahnya sebagai range? Iya, jadi hanya ambil body candle-nya. Ini bukan ilmu pasti. Maksud saya itu bukan ilmu pasti. Ini hanya menurut satu kebiasaan dari yang kamu pandang dari mata ya. Kalau kamu mengambil semuanya, ambil dari shadow-nya segala macam, maka lebaran zona keseimbangan atau equilibrium akan menjadi lebih lebar. Oke, akan menjadi lebih lebar. Jadi pada umumnya yang digunakan adalah shadow-nya, body candle-nya seperti ini. Saya besarkan catnya ya. Ini saya akan ambil contoh yang di sini ya. Nah, kisarannya di sini ya. Jadi ini adalah kisarannya ya. Kelihatan ya di sini ya, kisarannya. Kalau saya ambil pakai shadow kan jadi lebarnya bertambah lebar kan begini kan. Ambil shadow yang ini, kemudian ambil shadow yang ini. Oke. Jadi langsung diambil dari harga bodinya. Dan itu akan sangat terlihat jelas pada kalau teman-teman gunakan line chart. Karena line chart kan hanya menghilangkan shadow, ya kan, menghilangkan shadow dan hanya berdasarkan harga penutupan. Akan terlihat lebih rapi seperti ini. Jadi diabaikan ya. Diabaikan ya, shadownya diabaikan. Kalau line chart seperti ini gampang kita buat nih seperti ini. Nah, ini ya. Ya, saya ambil yang ini ya. Sorry. Saya ambil yang seperti ini ya. Nah, ini kelihatan ya lancatnya ya. Nah, ini adalah zona keseimbangan yang masih akan berhubungan sampai ke beberapa waktu perdagangan ke depan. Ya, jadi kalau kamu gunakan lancat mungkin akan terlihat lebih bersih seperti ini kan. Nah, ini adalah zona keseimbangan. Dia tuh kelihatan ada lekuan seperti ini, ada gelombang kecil. Ya. Akan lebih clear kelihatannya ya. Nah, akan terlihat seperti ini. Sama hal yang di sini. Harga di sini itu masih ada hubungannya dengan yang ini nanti. Oke, masih ada hubungannya dengan yang ini. Jadi dia tuh main di dalam zone, harga tuh bermain di dalam zone. Nah, ini kalau dasar yang supply demand ini akan dijadikan zona supply nih, zona supply. Nah, zona supply yang pada masa yang akan datang dia akan menjadi zona demand jadinya di sini, daerah sini. Kira-kira gitu ya. Oke, saya pikir cukup clear ya materi hari ini. Simpel-simpel aja, nggak bikin sampai kita berat-berat ya, karena saya nggak suka yang berat-berat. Yang penting kita bisa tahu beberapa kegunaannya dan kita bisa aplikasikan di dalam trading harian, itu lebih bagus ya, lebih bagus.
Oke, baiklah teman-teman, waktu kita sudah selesai, sudah jam 7 lewat 10 menit. Dan hari Kamis jangan lupa, hari Kamis kita akan membahas tentang lebih rinci tentang support dan resisten. Ada true or support and resisten. Jadi pertanyaan ini juga termasuk dari materi yang akan kita bahas pada oke, sama-sama. Pada hari Kamis kita akan membahas tentang beberapa metode support resisten yang bisa teman-teman terapkan. Mungkin dalam trading harian teman-teman melihat saya pakai trendline, pakai Fibonacci, pakai MA, pakai itu dan ini. Nah, bagaimana yang bagus yang mana ya? Yang bagus yang cocok buat saya yang mana? Itu akan kita bahas pada hari Kamis. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Sampai di sini dulu materi kita. Dan kita akan bertemu pada hari Kamis. Jangan lupa untuk registrasi sebelum mengikuti. Ini karena banyak yang tidak registrasi tapi pengen ikut ya. Oke, sampai jumpa di sesi yang akan datang. Bye-bye.